warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Samsul Buhari, praktisi talent mapping. Dalam video kali ini saya akan membahas dua bakat sekaligus, yaitu bakat disiplin yang sering dihubungkan dengan keteraturan dan bakat konsistensi yang sering dihubungkan dengan mematuhi aturan. Baiklah, kita mulai dari pembahasan bakat disiplin, di mana bakat disiplin adalah bakat yang apabila dominan pada seseorang, maka orang tersebut senang berada dalam kondisi atau situasi yang teratur, terstruktur, terencana, dan memiliki sistem dan prosedur. Ia sangat gemar membuat sistem dan berada dalam sistem. Tolak ukurnya tidak pernah lepas dari ketepatan. Misalnya, dia berangkat ke kantor jam 8 pagi dan pulang jam 5 sore. Jika itu sistem yang dibuat, maka setiap hari ia akan melakukan rutinitas tersebut, yaitu berangkat jam 8 pagi dan pulang jam 5 sore. Semua berjalan sesuai kebiasaan yang berlaku, terutama yang diterapkan bagi dirinya sendiri. Dunia mereka diisi dengan tatanan yang mereka ciptakan. Orang yang berbakat disiplin juga tidak menyukai situasi kekacauan, ketidakteraturan, dan perubahan jadwal yang mendadak karena sangat mengganggunya. Jadi, orang yang memiliki bakat disiplin ini adalah seorang pribadi yang teratur, tertata rapi dalam aktivitasnya, waktu maupun barang. Dunia mereka diisi dengan tatanan yang mereka ciptakan. Adapun kekuatan inti orang berbakat disiplin ini adalah menjaga keteraturan. Ia butuh memastikan setiap faktor dan sumber daya bisa ditata dengan caranya. Adapun potensi kekuatan yang ada pada orang yang memiliki bakat disiplin, dan apabila didukung oleh kombinasi bakat disiplin dengan bakat konsistensi, tipe kekuatannya adalah administrator. Mampu menata barang atau sumber daya secara teratur dan sesuai dengan aturan dan kebiasaannya. Shopkeeper, yaitu dengan bakat disiplin berkombinasi dengan bakat deliberatif, mampu menata barang atau sumber daya secara teratur untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kehilangan. Dari tipe kekuatan yang ada, potensi kekuatan yang muncul adalah organizing, yaitu menyusun serta mengatur acara, sistem, benda, dan prosedur. Maintaining, yaitu memelihara fungsi mesin, sistem, peralatan, atau bangunan. Monitoring, melakukan pengawasan kemungkinan ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan atas sesuatu tugas atau pekerjaan. Bagaimana cara mensiasati jika bakat disiplin terbatas atau lemah? Yaitu bisa dengan cara melatih diri untuk menghormati jadwal yang telah ditentukan, lebih-lebih apabila jadwal tersebut telah ditentukan bersama dengan tim. Merancang jadwal pribadi sehingga bisa bersinergi dengan kondisi dan situasi yang ada, terutama dengan tim. Gunakan bakat-bakat lain yang mendukung, misalnya bakat responsibility, bakat konsistensi, bakat fokus, maupun bakat arrangers. Adapun peran atau profesi yang membutuhkan bakat disiplin, yaitu pada
profesi keuangan, petugas ICU, administrasi, programmer, akunting, manajemen informasi sistem. Dan bagi orang yang memiliki bakat disiplin yang kuat, perlu diantisipasi karena kadang mereka kaku menerima perubahan yang ritme. Selanjutnya, saya akan membahas bakat konsistensi, yaitu bakat di mana seseorang selalu berusaha mencari keseimbangan. Bagi orang yang memiliki bakat konsistensi ini, untuk melihat kesamaan orang dan menyadari kebutuhan untuk memperlakukan semua orang secara sama. Keadilan baginya adalah harga mati. Ia pun suka terhadap lingkungan yang konsisten. Sehingga ia pun suka jika orang-orang sekitarnya mengikuti aturan yang sudah berlaku. Tidak berat sebelah itu penting baginya. Benar-benar sadar untuk memperlakukan semua orang secara adil. Apapun jabatan mereka, sehingga tidak berpihak pada kepentingan satu orang tertentu saja. Dan dalam mengambil keputusan, ia selalu objektif. Sehingga orang berbakat konsistensi ini adalah pribadi yang senang segala sesuatu diperlakukan sama, termasuk memperlakukan orang. Senang melakukan hal yang sama berulang-ulang sesuai kebiasaan, aturan yang sudah berlaku, atau kesepakatan yang sudah berlaku. Adapun kekuatan inti orang yang berbakat konsistensi ini mematuhi aturan. Adapun kebutuhannya, segala sesuatu diperlakukan sama, baik manusianya ataupun tindakannya. Butuh aturan atau kesepakatan sehingga terbangun rutinitas. Potensi kekuatan yang ada pada orang yang memiliki bakat konsistensi dan potensi kekuatan apabila bakat konsistensi berkombinasi dengan bakat common dan bakat harmoni, maka tipe kekuatannya adalah mediator, yaitu mampu mengendalikan konflik dan menjadi penengah yang adil sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Apabila bakat konsistensi dengan bakat achiever dan bakat fokus, tipe kekuatannya adalah produser, mampu melakukan proses produksi secara sistematis dan dalam skala yang besar. Dan juga apabila bakat konsistensi berkombinasi dengan bakat analytical dan bakat maximizer, tipe kekuatannya adalah evaluator, di mana mampu menilai suatu pekerjaan apakah sudah sesuai dengan aturan atau standar yang diharapkan. Dari tipe kekuatan yang ada, potensi kekuatan yang muncul adalah mediating, berusaha mengantisipasi dan melibatkan diri dalam upaya menyelesaikan suatu konflik atau perseteruan. Monitoring, yaitu mengawasi kemungkinan ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan atas sesuatu pekerjaan atau tugas. Evaluating, menimbang atau menilai sesuatu untuk menentukan harga, kualitas, kepentingan, atau kondisinya. Bagaimana cara mensiasati jika bakat konsistensi terbatas atau lemah? Bisa dengan cara menggunakan bakat lain jika harus mengerjakan hal yang bersifat rutinitas, prosedural, monoton, berulang-ulang, yaitu dengan bakat kuat yang ada pada dirinya, apakah itu bakat responsibility, bakat disiplin, bakat communication, maupun bakat adaptability. Memahami aturan yang sudah menjadi kesepakatan dan tetap dijalaninya dengan melibatkan bakat yang kuat
seperti misalnya bakat responsibility, bakat fokus, atau bakat harmoni. Contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat konsistensi adalah profesi hakim, quantity surveyor, quality control, tenaga penilai, penegak hukum. Dan bagi orang yang memiliki bakat konsistensi yang kuat, perlu diantisipasi. Karena bisa jadi tidak sadar atau tanpa sadar luput memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Persamaan antara bakat disiplin dengan bakat konsistensi adalah kedua bakat sama-sama berhubungan dengan struktur yang sudah ada. Cenderung bertindak secara sama, berulang, dan sama dari waktu ke waktu. Adapun perbedaan kedua bakat tersebut, yaitu pada bakat disiplin lebih berasal dari dalam dirinya, sedangkan pada bakat konsistensi adalah berupa aturan yang dibuat oleh pihak lain dan tertulis. Dan pada bakat disiplin memiliki cara pandang yang subjektif, sedangkan yang berbakat konsistensi pandangan secara objektif. Demikian pembahasan saya mengenai bakat disiplin dan bakat konsistensi. Semoga dari pembahasan kedua bakat ini ada manfaatnya, dan marilah kita menemukan kekuatan dari bakat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sampai jumpa pada pembahasan bakat selanjutnya, yaitu bakat fokus, bakat achiever, bakat responsibility, dan bakat brief. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.